Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya. Itu yang pertama ya, pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam kamus ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini ada 3, yaitu A. Kapital atau barang modal, B. Kemajuan teknologi, C. Sumber daya alam, D. Sumber daya manusia. Bukan 3 ya, tapi 4. Kemudian materi berikutnya adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori yang pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini antara lain adalah Adam Smith. Adam Smith ini berpendapat bahwa untuk melakukan pertumbuhan ekonomi diperlukan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi modal. Yang kedua, spesialisasi pekerjaan. Itu dia. Terus yang ketiga, pasar yang luas. Nah, sedangkan yang kedua, aliran klasik ini yang kedua adalah David Ricardo. Menurut David Ricardo berpendapat bahwa dalam perekonomian terdiri atas 3 golongan, yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Yang ketiga, orang yang teori klasik itu adalah Thomas Robert Malthus. Nah, itu dia penjelasannya ada di sini. Silakan Ananda baca sendiri ya. Kemudian aliran yang berikutnya adalah teori Karl Marx. Kalau tadi teori klasik, sekarang teori Karl Marx. Teori Karl Marx ini membagi perkembangan perekonomian menjadi 5 ya. Yang pertama, perekonomian komunal primitif. Yang ketiga, perekonomian perbudakan. Yang ketiga, yang tadi kedua ya. Yang ketiga, perekonomian feodal. Yang keempat itu adalah perekonomian kapitalis. Yang kelima, perekonomian sosialis. Nah, teori yang ketiga adalah, kalau yang kedua tadi teori Karl Marx, sekarang yang ketiga teori Schumpeter. Teori Schumpeter ini dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Itu adalah nama dari penemunya ya. Teori Schumpeter ini memiliki inovasi antara lain A, ini ya, A, kemudian B, C, D, dan E. Ada 5 jadinya. Kemudian yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi aliran Neo-Keynes. Nah, teori pertumbuhan Neo-Keynes ini dikemukakan oleh Harrod dan Damore. Harrod dan Damore ini memiliki 7 asumsi sebagai berikut. Ada A sampai dengan G, 7 ya. Silakan Ananda baca. Nah, ini dia. Kemudian yang kelima itu adalah teori neoklasik. Teori neoklasik ini menggantikan teori klasik yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pendapat aliran neoklasik ini mengenai pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Ada A sampai dengan E. Silakan Anda baca, ini dia. A, B, C, D, dan E. Kemudian setelah kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi dari teori, kemudian pengertian, dan yang lainnya. Nah, pertemuan selanjutnya adalah mengenai pembangunan ekonomi. Yang tadi pertumbuhan ekonomi, sekarang pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi, ini dia. Silakan Ananda baca sendiri dari sini sampai dengan ke sini. Ini dia. Nah, ini dia. Ada iptek ini ya. Kemudian yang kedua, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Itu ada A, ada B, ada C,
singkat lagi C. Nah ya, ada D, kemudian ada E, ada F, ada G, ada H. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, kalau tadi pembangunan ekonominya, sekarang adalah perencanaan pembangunan ekonomi. A. Pengertian perencanaan pembangunan ekonomi. Silakan Anda baca di sini ya. Ini dia. Nih. Nah, iya. Kemudian ciri perencanaan pembangunan ekonomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Ini dia. Tuh. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan pembangunan ekonomi. Ada 1, ada 2, 3, 4 dan 5. Itu dia. Kemudian berikutnya adalah indikator. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ini dia. Jadi untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah menggunakan PDB atau produk domestik bruto ya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Masalah pembangunan dan cara mengatasinya. Apa saja permasalahannya? 1. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang itu ada A, ada B, kemiskinan, ada C, distribusi pendapatan. Jadi ada 3 permasalahannya. Nah, kemudian yang kedua, cara mengatasinya. Permasalahan tadi atau kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Apa saja cara mengatasinya? A. Kebijakan kontrol populasi. B. Pemberian kredit. C. Pendidikan dan training. D. Program perluasan kerja. E. Perbaikan pelayanan kesehatan gizi sampai riset dan teknologi. Ada pajak, ada tekanan pada kelompok target, ada perang yang terintegrasi terhadap kemiskinan. Ya, sampai di sini aja. Sampai I ya. Nah, itu dia. Nah, habis ya materi bab 2, hanya sampai di situ. Sekian, silakan Ananda baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.